Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menjadi dewasa rohani dan karakter membutuhkan waktu. Menjadi dewasa rohani dan karakter membutuhkan waktu. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi dewasa. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun bagi manusia untuk bertumbuh menjadi dewasa. Demikian juga dengan pertumbuhan rohani dan karakter. Mengapa kita perlu waktu yang lama untuk pertumbuhan secara rohani dan karakter? Karena kita harus mengakui, saudara, bahwa dengan jujur bahwa kita adalah murid yang lamban. Lamban dalam mengerti kehendak Tuhan, lamban di dalam melakukan kehendak Tuhan, lamban dalam ketekunan mempelajari firman Tuhan. Seperti bangsa Israel seringkali saudara tidak cukup rendah hati untuk mengakui kekurangan dan kelemahannya dan mengizinkan Tuhan untuk menguasai sepenuhnya, saudara, dan membimbing serta membentuk kita. Kebiasaan dan karakter yang sudah lama terbentuk memerlukan waktu yang lama untuk mengembangkannya, saudara, atau merubahnya ke arah yang benar. Pada saat ini kita akan belajar 3 cara yang dilakukan Tuhan Yesus dalam proses pembentukan kedewasaan rohani dan kedewasaan karakter kita. Yang pertama, Tuhan memberikan hamba-hambanya untuk melengkapi kita dan membentuk kita menjadi orang-orang percaya yang dewasa rohani dan dewasa karakter. Kita lihat dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 15, saudara, saya bacakan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembentukan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai, saudara, kesatuan iman, saudara, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, supaya kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kristus yang adalah kepala. Jadi saudara, ada 6 sasaran yang harus dicapai dalam pembangunan tubuh Kristus saat Tuhan memberikan hamba-hambanya, saudara, di dalam gereja, dalam pelayanan, supaya gereja menjadi dewasa dalam kerohanian dan karakter, saudara. Yaitu sasarannya adalah kesatuan iman. Kita dapat dicapai, saudara, jika itu dapat dicapai bila, saudara, jika kita berlandaskan iman kita hanya kepada pengajaran para rasul dan nabi. Yang kedua, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita harus mengerti rencana Allah Bapa di dalam mengirim anaknya, yaitu Yesus Kristus sebagai penembus dosa. Dan sasaran yang ketiga, kedewasaan penuh. Kedewasaan secara rohani dan karakter, inilah kedewasaan penuh, saudara. Dan yang keempat, saudara, sasarannya adalah tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita harus bertumbuh sampai tingkat di mana Kristus sudah bertumbuh. Dan sasaran yang kelima, teguh berpegang pada kebenaran, menjadikan firman Tuhan dasar semua sikap, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan yang keenam, sasarannya adalah bertumbuh di dalam segala hal dalam kasih. Kita diminta tidak bertumbuh hanya dalam hal jasmani saja atau jiwa saja, pikiran, perasaan, dan kehendak, tetapi juga dalam hal kerohanian kita. Rasul Paulus mengerti orang yang dewasa rohani adalah orang yang percaya, yang memiliki kepenuhan Kristus. Ciri-cirinya bukan orang yang mudah tertipu oleh ajaran palsu, tapi yang berpegang, saudara, kepada kebenaran firman Tuhan dan di dalam kasih serta bertumbuh ke arah Kristus. Saudara, kemudian yang kedua, dari menjadi dewasa rohani dan karakter yang kedua adalah
saat kita diproses harus sabar terhadap Tuhan dan diri sendiri, saudara. Harus sabar. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya, self controlnya, saudara, dia bisa menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Puji Tuhan. Jadi saudara, Tuhan selalu mengutamakan mutu dan bukan sekedar kecepatan, saudara. Seringkali kita menjadi frustrasi karena kita ingin cepat-cepat selesai, ingin cepat-cepat dewasa, ingin cepat-cepat dijawab doanya, ingin cepat kaya, ingin cepat mengerti dan lain-lain. Saudara, Tuhan senang dengan proses. Cara Tuhan atau jadwal Tuhan, saudara, seringkali berbeda dengan jadwal kita atau acara kita. Kita perhatikan, saudara, Nabi Nuh butuh waktu 120 tahun untuk membuat kapal. 120 tahun. Musa sudah butuh 40 tahun di Mesir dan 40 tahun di padang gurun saat karakternya dibentuk, saudara. Kita sungguh-sungguh harus mengerti dan tahu persis bahwa Tuhan tidak menginginkan cara instan, saudara, dalam pembentukan kerohanian dan karakter kita. Kita harus sungguh-sungguh belajar bersabar, saudara, mengikut Tuhan, terhadap Tuhan dan juga diri kita sendiri saat kita mengalami proses pembentukan kerohanian dan karakter kita, saudara. Dan kemudian yang ketiga, jangan putus asa saat kita diproses oleh Tuhan. Jangan putus asa. Mazmur 27 ayat 13 sampai 14 berkata, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi saudara, kita perlu memahami proses pembentukan kerohanian dan karakter kita dari Tuhan. Ditunda Tuhan bukan berarti ditolak Tuhan. Jadi saudara, nantikanlah Tuhan dan jangan cepat putus asa. Tuhan belum selesai membentuk kita, saudara. Jangan berhenti, tetap maju terus ke depan. Percayalah Tuhan akan memberkati kita. Kita menjadi dewasa rohani dan karakter sehingga kita dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk kebesaran nama Tuhan. Jadi saudara, 3 cara Tuhan memproses kehidupan kita sehingga kita dewasa rohani dan dewasa karakter. Yang pertama, Tuhan memberikan hamba-hambanya untuk melengkapi kita dan membentuk kita menjadi orang percaya yang dewasa rohani dan dewasa karakter. Yang kedua, saat kita diproses kita harus bersabar terhadap Tuhan dan juga diri sendiri. Dan yang ketiga, jangan putus asa saat kita diproses oleh Tuhan. Yakobus 1 ayat 3 dan 4 berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu yang baik. Puji Tuhan, biarlah kita menjadi sempurna, utuh, tak kekurangan sesuatu pun, pastinya yang baik, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami siap diproses menjadi dewasa rohani dan dewasa karakter. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya dan bagikan kepada orang banyak. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.